Apa jadinya jika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota Indonesia? Dengan segala permasalahan yang dihadapi, Presiden Jokowi membuat keputusan besar untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Keputusan ini penuh dengan alasan strategis yang menarik untuk kita ketahui lebih dalam. Mari kita kupas tuntas, mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru Indonesia. Latar belakang pemindahan ibu kota. Jakarta, ibu kota yang kita kenal selama ini, menghadapi berbagai tantangan berat. Dengan populasi yang terus meningkat, kini lebih dari 10 juta jiwa, dan lebih dari 30 juta di wilayah Jabodetabek, Jakarta telah menjadi kota yang penuh sesak. Kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara yang memburuk, dan risiko banjir yang tinggi menjadi masalah yang harus segera diatasi. Menurut Bank Dunia, kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 4,5 miliar dolar Amerika per tahun. Selain itu, penurunan muka tanah di beberapa daerah Jakarta membuat risiko banjir semakin meningkat. Kondisi ini semakin mendesak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih baik. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis, beban infrastruktur di Jakarta semakin berat. Tak heran jika pemerintah mulai memikirkan pemindahan ibu kota sebagai solusi untuk mengurangi beban ini dan mendistribusikan pembangunan lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi mengapa kok Kalimantan Timur yang dipilih? Apa saja pertimbangan yang membuat Kaltim menjadi pilihan yang tepat sebagai ibu kota baru? Mari kita telusuri lebih lanjut. Letak geografis yang strategis. Salah satu alasan utama pemilihan Kaltim adalah letak geografisnya yang strategis. Terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia, Kalimantan Timur memudahkan akses dan distribusi dari dan ke seluruh wilayah negara. Hal ini penting untuk memperkuat integrasi nasional dan mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Dengan posisi yang strategis, Kaltim diharapkan dapat menjadi pusat baru yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Ini akan mendukung mobilitas manusia dan barang yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, letak Kaltim yang di tengah-tengah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua wilayah Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan pemindahan ibu kota ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di luar Jawa, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh Indonesia. Kondisi lingkungan yang relatif stabil. Berbeda dengan Jakarta yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, Kalimantan Timur memiliki kondisi lingkungan yang lebih stabil. Menurut BMKG, wilayah Kaltim relatif aman dari risiko bencana alam besar, menjadikannya lokasi ideal untuk pengembangan jangka panjang. Kondisi lingkungan yang stabil ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru. Kita tentu tidak ingin menghadapi risiko bencana besar yang dapat mengganggu fungsi pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, kondisi lingkungan yang lebih stabil juga memungkinkan pemerintah untuk merencanakan tata ruang kota dengan lebih baik. Dengan perencanaan yang matang, ibu kota baru dapat menjadi contoh bagaimana sebuah kota dapat dibangun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana. Desain ibu kota baru ini juga akan mengadopsi prinsip-prinsip kota pintar dan ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau. Ini adalah komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Ketersediaan lahan yang luas. Kaltim menawarkan ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan ibu kota baru. Kawasan yang dipilih mencakup sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara,
dengan luas total sekitar 256.142 hektar. Lahan yang luas ini memungkinkan perencanaan tata ruang yang lebih baik. Dengan lahan yang luas, pemerintah dapat merancang tata ruang kota yang efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan infrastruktur dasar, perumahan, fasilitas pemerintahan, serta ruang terbuka hijau yang cukup untuk menunjang kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan lahan yang luas juga memberikan fleksibilitas dalam pengembangan ibu kota baru. Pemerintah dapat membangun berbagai fasilitas dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk di masa depan, sehingga kota ini tidak akan menghadapi masalah overpopulasi seperti yang dialami Jakarta saat ini. Selain itu, pengembangan ibu kota baru ini juga akan mengedepankan konsep kota hijau dan modern. Dengan tata ruang yang terencana, ibu kota baru ini diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Potensi pengembangan ekonomi. Pemindahan ibu kota ke Kaltim juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kaltim memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk minyak dan gas, batu bara, serta kehutanan. Dengan adanya ibu kota baru, diharapkan terjadi diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor baru seperti teknologi informasi, pariwisata, dan jasa. Sumber daya alam yang melimpah ini memberikan peluang besar untuk pengembangan berbagai industri yang dapat mendukung perekonomian ibu kota baru. Pemerintah berencana untuk mengoptimalkan potensi ini dengan membangun infrastruktur yang memadai dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dikembangkan. Dengan ibu kota baru, sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh pesat, menarik wisatawan domestik dan internasional untuk datang dan menikmati keindahan alam serta budaya lokal. Dengan semua potensi yang ada, ibu kota baru ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi Kaltim, tetapi juga bagi seluruh Indonesia dengan terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan infrastruktur. Pemerintah Indonesia telah merencanakan pembangunan infrastruktur pendukung untuk ibu kota baru, termasuk jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya mendukung operasional pemerintahan, tetapi juga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah sekitar. Dengan infrastruktur yang memadai, ibu kota baru ini akan menjadi pusat aktivitas yang dinamis dan efisien. Jalan raya, bandara, dan pelabuhan yang modern akan memastikan kelancaran mobilitas manusia dan barang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain infrastruktur transportasi, pemerintah juga akan membangun berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan perumahan. Ini penting untuk memastikan bahwa ibu kota baru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga tempat yang nyaman untuk tinggal dan bekerja. Ibu kota baru ini juga akan mengadopsi konsep kota pintar dengan teknologi canggih dan energi terbarukan. Ini akan memastikan bahwa kota ini efisien, ramah lingkungan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan baik. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemindahan ibu kota juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berencana untuk menjadikan ibu kota baru sebagai kota pintar yang ramah lingkungan, dengan penggunaan energi terbarukan dan teknologi hijau. Desain ibu kota baru ini akan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, dengan pembangunan gedung yang efisien energi, penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan, dan penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup. Selain itu, sistem pengelolaan limbah yang canggih akan diterapkan untuk memastikan kota ini bersih dan sehat. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan semua langkah ini,
Ibu kota baru di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia dalam hal keberlanjutan dan efisiensi energi. Ini adalah komitmen pemerintah untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur adalah langkah besar yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan berbagai alasan strategis yang telah diuraikan, keputusan ini diharapkan dapat membawa manfaat jangka panjang bagi pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan. Mari kita dukung langkah ini dengan harapan dan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.